Saya butuh 100 real, saya butuh 200 real, saya butuh 300 real, semua dicatat rapih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, kemudahan kita semua dalam menuntut ilmunya Allah Azza wa Jalla, kemudahan kita dalam mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, serta diberikannya kita kesehatan yang hakiki, di mana jism kita, badan kita, tubuh kita ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau hingga yaumul akhir. Dan kita salah satu atau sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau. Semoga Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan beliau dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, parkiran dakwah ya, dimana pada kali ini kita bisa berkumpul tak lain tak bukan adalah bagian dari apa? Dari pertolongannya Allah. Di mana kita menuntut ilmu itu adalah hal yang diwajibkan. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ya. Semua seorang muslim ini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita bisa dikatakan dalam sebuah kejahilan. Apa itu kejahilan? Yaitu sebuah kebodohan. Ya. Kita tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, itu semua ditentukan karenanya ilmu. Pada kali ini, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah memberikan pertolongan kepada kita bisa berkumpul di sini menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik itu hidangan secara fisik, ya, kita tadi sudah nikmati ya, air minum yang hangat, yang enak, ya, makanan yang lezat, ya, dan baik, ya. Begitu juga kita mendapatkan nikmat apa? Nikmat ilmu yang wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, seperti kita menikmati tadi minuman yang hangat, minuman yang manis, makanan yang lezat, ya. Seperti itu kita menikmati sajian ilmu yang ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riba dan jenisnya. Ya. Sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bab ini, pada bab ar-riba atau ar-rama, ya, ini adalah bab yang paling penting, di mana bab ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang di sana disampaikan barang siapa yang melakukan riba, maka dia berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Ya. Kenapa? Karena memang di ayat yang sama, di dialek yang berikutnya, ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ya. Karena mereka menganggap semua yang mengatakan atau yang pro dengan riba, mereka menganggap bahwasannya riba itu sama dengan jual beli. Lalu lanjutan ayatnya disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislur riba, ya. Lalu disambung lagi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Di sini jelas, ya, ketika ada orang-orang yang mengatakan jual beli dan riba itu sama, maka Allah langsung membatahnya di ayat yang sama, yaitu jual beli itu halal dan riba itu haram. Nah, dari ayat ini maka kita harus mempelajari apa itu riba. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang tidak memahami apa itu riba. Pokoknya riba itu ya utang piutang, ada tambahannya itu riba. Dah itu aja. Yang lain dan sebagainya, yang bagian dari riba, karena riba itu ada beberapa jenis dan ada beberapa persamaan kiasnya dan ada beberapa kamuflasenya, ya, dan itu bagian dari riba. Maka kita sebagai seorang muslim itu wajib mempelajari. Karena kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan masuk dan terjerumus terhadap riba. Ya. Baik, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan kita nikmati dan kita simak, ya. Semoga ini menjadikan tambahan dirasa Islamiyah kita, ya, dalam memahami makna riba. Ya. Kita pahami dari pengertian riba dulu, ya. Riba bermakna jiyad atau yang disebut dengan al-jiyadah. Ya, ini bertambah, ya. Sedangkan menurut istilah Imam Ibnu Al-Arabi mendefinisikan riba dengan semua tambahan, ya, yang tidak disertai dengan adanya kompensasi, ya. Jadi kalau kita bicara dari makna, riba itu adalah tambahan, ya. Riba itu tambahan. Intinya kita mengeluarkan satu, dapatnya dua. Mengeluarkan dua, dapatnya tiga. Mengeluarkan tiga, dapatnya empat. Begitu seterusnya. Dan itu pasti. Beda sama jual beli. Kalau jual beli, ketika kita misalkan kulaan satu, ya, lalu kita jual, belum tentu kita mendapatkan dua. Bisa jadi mendapatkan lima. Bisa jadi sama, beli satu, jual dapat satu, atau beli satu, jual tidak dapat apa-apa. Ya, itu namanya jual beli. Bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau riba tidak mengenal kata rugi, dia selalu untung. Nah, ini makna al-jiyadah seperti itu. Dia bertambah terus bertambah, menumpuk. Ya, ad-do'afah, mudho'afah. Ya, berlipat-lipat, ya. Semakin antum biarkan maka berlipat-lipat lagi. Semakin antum biarkan berlipat-lipat lagi tambahannya, jiyadahnya. Itu makna yang paling utama yang wajib kita pahami, perbedaan antara riba dengan jual beli. Jadi kalau ada orang menawarkan investasi, ya, saya pedagang nih, saya jual beli misalkan sayuran, ya. Bapak silakan investasi. Nanti saya kasih margin pasti 10.000 setiap hari. Dalam 1 bulan bertambah terus. Dari 10.000 nanti bisa 15.000, bisa 20.000, bisa 30.000. Ya, Bapak nggak perlu jualan, saya aja yang jualan misalkan. Ini jual beli Pak, halal misalkan. Ini jelas riba. Karena tidak ada untung rugi. Padahal sunatullahnya, siapapun yang melakukan perdagangan, siapapun yang melakukan tijarah, itu pasti merasakan untung juga merasakan rugi. Padahal sekelas Rasulullah SAW saja itu pasti merasakan hal yang sama, tanpa terkecuali Rasul aja merasakan rugi, ya pernah, untung ya pernah, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh investasi di tempat saya pasti untung terus menerus, maka itu kategori riba. Ada indikasi menuju ke riba, ya. Walaupun nanti ketika dianalisa belum tentu itu riba, tapi bisa jadi batil, bisa jadi goror, bisa jadi lain-lainnya. Tapi makna yang paling utama, indikasi yang paling kuat adalah riba. Maknanya apa tadi? Al-jiyadah. Ya. Sebagai contoh saja, ya. Ketika ada seseorang membeli motor misalkan, seharga 10 juta rupiah. Karena orang ini tidak punya uang cash, ya, membeli kepada saya misalkan, ya. Maka saya menjual motor ini
10 juta dengan harga kredit senilai 15 juta. Karena kalau cash 10 juta, kalau kredit 15 juta. Ini sudah biasa ya. Dicicil selama 1 tahun. Ya. Dicicil selama 1 tahun. Nah, sudah deal ya, angkanya berapa? 15 juta. Misalkan 10 bulan saja, setahun susah baginya. 10 bulan. Berarti angsurannya berapa? 1.500.000. Ya. Lalu saya sampaikan ke orang ini, Bapak, pokoknya ini angsuran 1 juta per bulan, ya. Pokoknya 1 juta per bulan, 1.500.000 per bulan. Pakai pokoknya. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 10. Setiap tanggal 10, setiap bulan wajib membayar. Oke, siap. Di pertengahan jalan, di bulan ketiga, orang ini tidak mampu membayar. Yang terjadi apa? Saya murka. Karena harusnya saya untung nih, dapat uang 1.500.000, gitu ya, atas penjualan motor saya. Saya kulaannya misalkan 9 juta, cash 10 juta. Ini karena 1 tahun saya mintanya 15 juta, sah, nggak ada masalah. Ini taksid, bayu taksid. Ya. Tapi karena saya murka, saya panggil, Pak, gimana kok bulan ini sampai tanggal sekian belum bisa bayar? Iya ini Pak Ustadz, belum bisa karena saya punya tanggungan ini itu. Gitu ya. Saya belum punya uang. Ya udah, ditunda bulan depan, ada dendanya. Karena saya nggak mau rugi kan, maka ada dendanya. Dendanya berapa? 100.000 setiap bulan. Di awal tadi nggak ada kan, nggak ada kesepakatan denda kan. Tapi karena kejadian ini menjadi denda. Nah, denda ini tambahan daripada yang disebut dengan jiadah atau tambahan nyari riba. Ya, tambahannya riba. Nah, kok bisa ya hitung-hitungan begitu itu riba? Oke, simak lagi, ya. Karena pasti akan tambah ngejelimet. Kita masuk dari pengertian, ya. Tadi sudah makna, sekarang pengertian. Di dalam kitab Al-Mahsud, ya, Imam As-Sarqasi radhiyallahu an, ya, menyatakan bahwa riba adalah al-fadlu, al-qali, al-aniwat, al-masyrufi, al-bai', ya. Kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli. Nah, ini yang dimaksudkan contoh tadi adalah ini, ya. Kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli. Ya. Karena jual beli ini, denda itu syaratnya adalah syarat yang batil. Kenapa? Karena syarat yang ada tambahan yang masuknya itu bisa menjadi tambahan, bisa jadi tidak. Kalau orang tadi denda berarti kalau orang tadi terlambat berarti ada denda, ada tambahan. Kalau orang tadi tidak terlambat berarti tidak ada tambahan. Nah, ini maksudnya riba. Kenapa? Karena syarat ini tidak jelas. Dia tidak selamanya denda, tidak selamanya juga tidak denda. Ya, maka denda itu menjadi akad yang batil. Maksudnya dalam kategori riba. Nah. Lalu diperkuat lagi oleh perkataan para ulama, ya. Kullu qardin ja'ara manfaatan fahuwa riba. Ya. Setiap hutang yang membawa manfaat itu adalah riba. Kalau tadi saya contohkan sebagai hutang piutang itu dalam kategori jual beli. Ada hutang piutang yang dalam kategori bukan dari jual beli, tapi atas pinjaman hutang piutang biasa. Ada orang pinjam hutang ke saya 1 juta, ya, saya berikan 1 juta, misalkan 1 bulan dikembalikan. Setelah 1 bulan, karena rasa terima kasih orang tersebut kepada saya, maka orang tersebut membawa buah tangan atau roti. Ini Pak Ustadz, uang 1 jutanya lunas, ini rotinya buat Pak Ustadz. Nah, roti ini adalah riba. Karena roti ini dianggap oleh para ulama, ya, dan dalil, ya, tadi disebutkan kullu qardin ja'ara manfaatan fahuwa riba. Oleh para ulama, setiap hutang yang membawa manfaat, apapun manfaatnya, maka itu riba. Walaupun hanya sekedar roti. Ya, jadi nggak boleh. Loh, ini kan ini Ustadz, masa nggak boleh? Ini kan kita silaturahmi dan sebagainya. Ya, saya pokoknya terima kasih mengucapkannya, nggak boleh, karena itu bagian dari riba. Ya, apalagi tambahannya berupa uang yang disepakati di awal. Kamu pinjam berapa? 1 juta. Ini biasa ya, terjadi di ibu-ibu PKK. Dipaksa ngutang. Kalau enggak, uangnya tidak muter, tidak berkembang, atau tidak beranak pinak, biasanya gitu. Jadi dipaksa ibu-ibu yang hadir itu disuruh ngutang. Ya udah, tak utang 1 juta sini.
Ya, sepakat Bu, ini di depan ibu-ibu semua. Kira-kira mau ngasih margin berapa? Biasanya begitu kan? Oh, 200.000. Berapa lama? 2 bulan. Nah, jelas ini riba. Jelas ini riba. Ya. Baik, kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis yang pertama adalah disebut dengan riba an-nasi'ah. Apa itu riba an-nasi'ah? Ya. Setiap riba an-nasi'ah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasul ini mengatakan semua riba itu adalah masuk dalam kategori an-nasi'ah, karena riba yang pokok. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Tadi di awal sudah saya contohkan. Ya. Ada orang pinjam uang 1 juta. Ya. Di awal itu tidak ada nih kesepakatan apapun, tambahan apapun tidak ada. Pokoknya kembalinya 1 juta saja. Ya, ini contoh seperti tadi jual beli motor, ya, taksid 15 juta. Tapi ini beda ya, akadnya dengan qard, ya, hutang piutang, bukan atas jual beli, ya, dain. Ya. 1 juta tadi dibayar misalkan 1 bulan, pokoknya udah nggak ada tambahan apapun, clear, nggak ada ribanya. Ya, ternyata orang yang menjanjikan membayar 1 bulan tadi meleset. Telat 1 minggu. Lalu telepon, Pak Ustadz ini saya nggak bisa bayar tanggal sekian, sehingga saya harus menunda 1 minggu. Bisakah diberikan dispensasi dan nanti saya ganti dispensasi itu dengan nilai uang? Misalkan masuknya dalam kategori denda. Misalkan saya ganti Ustadz, nanti saya tambahin Ustadz 50.000 deh, tapi saya minta penambahan waktu 1 minggu untuk membayar hutang saya. Berarti nilainya sudah tidak 1 juta lagi. Berapa? 1.050.000. Oke, deal, saya salaman. Supaya saya nggak marah, begitu kan? Saya nggak murka. Maka orang ini punya siasat seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Kenapa? Kenapa menjadi riba an-nasi'ah? Karena adanya tambahan uang, ya, atas dispensasi penambahannya waktu. Itu yang disebut riba an-nasi'ah. Jadi temponya nambah, ada dispensasi uang. Ini yang disebut dengan nasi'ah. Awalnya nggak ada ribanya. Kalau dia membayar 1 bulan pas, ya udah selesai. 1 juta, 1 juta lagi kembali. Tapi karena ada keterlambatan, maka dia meminta dispensasi. Dan dia memiliki strategi supaya saya tidak murka atau tidak marah. Pak Ustadz, saya tambahin 50.000. Nanti telat lagi 2 minggu, minta lagi dispensasi. 1 minggu lagi Ustadz, saya tambahin 50.000 lagi. Jadi 1 juta 100. Dan begitu seterusnya. Maka disebut dengan riba an-nasi'ah. Jadi kalau antum mengetahui hal-hal seperti ini, itu yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Baik. Lalu jenis riba yang berikutnya. Jenis riba yang berikutnya adalah riba fadl. Ya. Di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-jahabu bid-jahabi, wa fidatu bil fidati, wal burru bil burri, wasya'iru bisyairi, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bimislin, yadan biyadin, faman jada awis taza dafaqad arba akhidatu wal muhti fihi sawa'un." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika emas, ya, ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, lalu gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka jumlah takarannya harus sama, ya, dan dibayar kontan. Jadi ini masuknya adalah jenis transaksi.
Kalau antum bertransaksi antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, ya. Syair itu paham Pak? Apa syair? Syair itu bijian, ya, seperti kacang kedelai, ya, lalu kacang tanah, ya, kacang hijau. Ya. Lalu yang berikutnya kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Itu kalau ditukarkan antara jenis yang sama beserta kiasnya, maka wajib setimbang, setara. Begitu ya. Wajib setimbang dan setara. Itu yang disebut dengan riba fadl. Contohnya apa di zaman Rasulullah SAW? Contohnya kurma. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, di satu tempat, ya, di satu majelis, ya, satu tempat, ya, Rasul melihat kurma ini dalam satu wasok. Wasok itu wadah, ya, besar-besar gitu ya. Itu ada beberapa wasok. Rasul melihat itu kurmanya bagus-bagus Pak. Lalu ada satu orang dipanggil oleh Rasul. Hai Rijal, hai pemuda, kesini. Apakah kurma di wilayah sini sebagus-bagus ini semua? Lah ya Rasul. Enggak. Kurma di sini itu jelek-jelek. Ini adalah tempat pertukaran kurma. Kurma yang jelek tadi ditukar dengan kurma yang bagus. Nah, bagaimana dengan semisalnya, kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rijal tadi, pemuda tadi mengatakan, jadi 2 wasok kurma yang jelek ditukar dengan 1 wasok kurma yang bagus. Lalu Rasulullah SAW langsung mengatakan dengan tegas, hada riba. Langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Subhanallah. Ya. Jadi bukan masalah kualitasnya yang dinilai, tapi masalah takarannya. 2 wasok ditukar sama 1 wasok. Mau kurma itu jelek ataupun bagus, maka tidak ada masalah. Kalau jenisnya kurma, sama-sama kurma. Dan itu kalau dipertukarkan maka riba. Itu di zaman Rasul kurma. Dan sampai sekarang pun juga masih ada, ya, negara-negara ataupun wilayah-wilayah tempat-tempat yang memang seperti itu transaksinya. Tidak menggunakan dinar wa dirham ataupun menggunakan uang atau nukut, ya, mata uang, tidak. Tapi menggunakan barangnya langsung. Nah, kalau di Indonesia yang terjadi bukan kurma, tapi apa? Garam. Ya. Karena saya sering menemukan pengusaha-pengusaha garam, ya, di daerah Magelang, ya. Lalu pinggir pantai itu Pangandaran, ya. Mereka petani-petani garam. Itu biasa menukar garam seperti ini. Jadi garam itu kan hasil dari bumi, itu tidak semuanya bagus. Ada kualitas berdasarkan cuaca, berdasarkan tempo. Maksudnya tempo itu misalkan bulan A, B, C, itu hasilnya beda-beda garam. Ya. Dipisahkan di satu tempat, ya, di supplier, ya, di tempat dipisahkan. Nah, kalau memang cuacanya misalkan sering banget musim hujan gitu, ya, itu biasanya garamnya itu kurang baik. Atau disebut dengan garam krosok. Misalkan sepanjang tahun hujannya banyak gitu, ya. Jadi garam krosoknya tuh melambung tinggi. Tinggi sekali itu di gudangnya. Nah, di suatu ketika di wilayah lain, misalkan di Magelang, ini di Pangandaran misalkan, ya. Di Pangandaran itu sebaliknya. Sepanjang tahun itu cerah. Sepanjang tahun itu cerah. Sehingga garam yang kualitasnya bagus itu menjulang tinggi. Nah, ini dimanfaatkan oleh para petani. Yang Pangandaran telepon kepada yang Magelang, Pak, kurma garamnya gimana di sana? Oh, di sini bagus-bagus, gitu. Misalkan per kilo, ya. Gimana Pak kalau saya tukar Pak? Ya, 1 ton, 2 ton garam kita ini jelek-jelek Pak, karena sepanjang tahun itu jelek-jelek misalkan. Ya, jadi hanya garam untuk NaCl itu untuk pabrik kan. Garam krosok itu biasa digunakan untuk garam-garam pabrikan, garam-garam apa? Garam-garam kimia. Ya. 2 ton ditukar 1 ton yang bagus Pak, karena di sini kalau nggak ada yang bagus, kita distribusi ke pasar, ke masyarakat gimana? Oh ya silakan. Ketemuan di mana? COD misalkan di tengah. Ya. Tengahnya di mana misalkan? Ya di Cirebon misalkan. Akhirnya mereka ketemuan. Mereka tukar barang tuh di situ. Ini riba. Karena 2 ton garam ditukar dengan 1 ton garam. Intinya itu
Bukan masalah kualitasnya kalau di dalam apa namanya riba fadl ini, tapi takarannya nggak sama. Takarannya nggak sama. Misalkan Anda tanya nih, ini sebelah kanan ini ada besi. Bayangin ini besi karatan besar, besi nih. Sebelah kanan Anda. Ini beratnya 10 kilo. Beratnya berapa? 10 kilo. Lalu di tangan kiri Anda ini kapas. Beratnya juga 10 kilo. Menurut antum beratan mana, Pak? Tangan kanan sama tangan kiri? Sama. Harusnya berpikirnya seperti itu. Bukan karena oh itu besi, maka beratan besi. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Paham ya? Nah, ini contoh ketika antum menyimak dan paham tentang makna riba fadl itu biasanya Anda berikan contoh itu. Kadang ada yang menjawab beratan besi. Nah, ini berarti mindsetnya belum paham. Ya. Jadi intinya lisan Anda menyebutkan sebelah kiri 10 kilo, sebelah kanan 10 kilo. Padahal antum bayangkan coba, 10 kilo kapas itu banyaknya seperti apa? Banyak nih, satu keranjang misalnya. Tapi kalau besi bisa hanya satu kepal. Betul ya? Satu kepal. Dan karatan lagi. Nah, intinya adalah takarannya, bukan kualitasnya. Bahasanya seperti itu. Kalau tadi hanya intermezzo saja ya, antara besi dengan kapas ya, itu tidak dijadikan hukum. Sekali lagi tidak dijadikan hukum. Nanti antum keluar sana, wah ini nggak boleh Ustadz bilang ya, kalau kapas sama besi nggak boleh ditukar tuh katanya. Harus sama, enggak. Yang tidak boleh ada berapa tadi? Ada 6. Apa saja tadi? Emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Sudah antum hafalkan kan 6 itu saja. Tapi bukan hanya hafal daripada jenisnya saja, tapi kiasnya pun harus antum hafalkan. Kalau emas kiasnya apa, Pak? Emas dan perak itu kiasnya apa? Mata uang. Karena mata uang itu dinilai di awal dari mana? Dari emas dan perak. Dinar wa dirham itu emas dan perak, Pak. Dan itu dijadikan alat tukar. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalau Bapak Ibu ya, sahabat sekalian, ada uang nih, misalkan 300.000 dan emas misalkan 2 gram. Ya. Lalu tukar tambah di toko emas, maka itu riba. Kenapa bisa riba? Karena nilainya atau takarannya tidak sama. Antum menerima misalkan 3 gram. Yang ditukar berapa, Pak? 2 gram. Walaupun ada nominal uang yang masuk ke dalamnya sebagai tambahan untuk melengkapi 1 gram tadi, tidak boleh. Karena kias ini tidak menjadikan kalau keduanya digabungkan hukumnya menjadi sama. Itu wajib dicatat. Ya. Kias itu kalau ketemu dengan zat utamanya, maka tidak bisa digabungkan menjadi hukum asalnya. Oh, ya sudah. Gitu ya. Kalau uang itu sudah ditambahin kan ada uangnya, Ustadz. Uang itu kiasnya dari emas. Nggak bisa, karena hukum asalnya adalah emas, bukan uang. Uang itu sebagai kias yang disebut dengan pengikut. Ya. Tidak boleh. Atau sebaliknya nih, misalkan Anda berikan contoh. Ya. Ada emas 22 karat dan 24 karat. 1 gram 24 karat dan 1,5 gram 22 karat. Dari kualitas berbeda ya. Milih yang mana, Pak? 28. Oh, 24 ya. Enggak ada pilihan 28, Pak, ya. 24 karat. Ya. Nah, karena antum saya punya 22 karat tapi 1,5 gram. Saya pengen kualitas emasnya bagus. Ditukar dah sama orang. 1 gram 24 karat. Ini riba. Riba apa? Riba fadl. Ya.
Bisa dipahami ya? Taib. Begitu juga dengan zatnya yang lain, jenisnya yang lain. Gandum, syair, ya, kurma, garam, ya. Gandum banyak juga. Gandum itu dari gandum apa? Geras, terus singkong, itu bisa jadi gandum. Apalagi Pak? Yang dijadikan gandum? Dari jagung. Itu masuk gandum nggak? Masuk gandum. Pokoknya sudah berbentuk gandum, antum tukar tidak sama ini ukurannya, takarannya, maka riba. Gandum tapioka misalkan, tepung, terigu, ya, itu masuk dalam bagian gandum. Begitu juga dengan kurma. Syair pun juga sama. Bentuk biji-bijian yang masuk dalam kategori kelompoknya syair, maka kalau dipertukarkan dengan sesama syair, ya, tidak sama, maka riba. Taib. Lalu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah riba aliyat. Riba aliyat ini pelengkap dari riba fadl. Ya. Disampaikan begini. Ya. Adhabu bidahabi wa fidatu bil fidati wal burru bil birri wa syairu bisyairi wat tamru bitamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bisawain yadan biyadin faida talaffat hadhil asnafu fabi'ul kaifa si'tum iza kana yadan biyadin. Ya. Tadi udah disampaikan, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar gandum, syair dengan syair, ya, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, maka jumlah takarannya harus sama, ya. Dan jika berbeda, maka silakan, tidak ada masalah. Tapi dilakukan secara kontan atau yadan biyadin, serah terima secara kontan, ketemu COD-an. Ya. Begitu. Kalau tadi contoh riba fadl adalah termasuk pertukaran uang di dalam misalkan kita tukar uang baru. Kan kalau di daerah Simpang 5 kan tukar uang baru 1 juta, kembali kita tukarkan dengan uang baru, nilai yang kita terima 1 juta lagi nggak Pak? Enggak. Nah itu riba fadl namanya. Berarti tidak setakar. Harusnya 1 juta lagi, ya. Nah kalau misalkan sudah 1 juta lagi, ya, ini contohnya namanya riba aliyat. Ustadz kan nih 1 juta tukar 1 juta lagi nominalnya. Misalkan saya mau umroh nih Ustadz, itu mutawibnya 1 minggu sebelum berangkat bilang sama kita di grup jamaah, gitu. Jamaah, ya, gitu. Jamaah ini kalau mau tukar uang real sama saya, silakan transfer dulu. Ya, berapa yang mau ditukarkan? 1 real seharga 4.000. Tinggal kelipatan aja. Misalkan mau 100 real berarti berapa? 400.000. Kalau misalkan mau 200 real berarti 800.000. Dan begitu seterusnya. Ya. Nanti uang realnya saya bawakan ketika kita berkumpul di titik kumpul saat berangkat umroh. Akadnya apa tadi tuh? Tukar. Ya. Lalu pada transfer tuh, Pak Ustadz nih bagi transfernya, saya butuh 100 real, saya butuh 200 real, saya butuh 300 real, semua dicatat rapih, ya, di grup itu. Misalkan peserta umrohnya ada 40 orang semuanya menukarkan. Tapi dengan cara apa tadi? Transfer dulu. Oke, deal ya, ini sudah saya catat, Ustadz catat semua nih sebagai mutawibnya. Ya, nanti pada saat mau berangkat, Ustadz bawa uang realnya. Lalu ketika mau berangkat dibagikan, di absen. Bu Murti, siap Ustadz? Nih 100 real. Pak Ikhlas, nih 200 real. Pak Sodik,
100 real gitu ya, sampai selesai. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah riba aliyah. Mengapa demikian? Walaupun jumlahnya sama, ya, nilainya sama, takarannya sama, tapi tidak dengan cara ya dan biadi, ketemu tangan dengan tangan, secara kontan, secara tunai. Mereka telah melakukan riba. Bayangkan, padahal lembaga jamaah haji dan umroh mau beribadah kepada Allah, tapi cara bertransaksinya melakukan riba. Karena apa? Karena kejahilan. Walaupun dia ustadz, walaupun bolak-balik 100 kali saya sudah misalkan bolak-balik ke Mekah, tapi kalau memang Allah takdirkan belum mengetahui ilmu ini dan dia tidak pernah belajar, sampai kapanpun tidak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, perkara bab fikih muamalah ini, ya, antum jangan berekspektasi besar kepada para ustadz, ya, karena memang ini tidak sedikit atau tidak banyak, ya, ustadz yang dalam kategori benar-benar mendalami akan hal ini, ya. Bab tentang riba tentunya ini yang paling penting, ya. Karena tidak sedikit ketika saya menjelaskan hal seperti ini, banyak teman-teman yang baru paham, banyak mubalik yang juga baru paham. Oh, ternyata itu juga riba, ya. Tapi proses hal seperti ini sudah dilakukan bahkan bertahun-tahun oleh salah satu misalkan agen travel haji dan umroh. Wah, saya sudah biasa Ustadz melakukan gini, bahkan saya di dunia travel ini sudah 15 tahun. Selalu saya melakukan seperti ini misalkan. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni antum sekalian karena ketidaktahuan. Itu yang disebut dengan riba aliyah. Taib. Yang berikutnya, yang terakhir adalah jenis riba qard. Ya, jenis riba qard adalah riba atas hutang piutang yang di awal itu memang sudah diminta sebagai dalam rangka margin. Intinya jual beli uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Tapi dengan cara hutang. Di awal memang sudah hutang. Pak, saya pinjam garam kamu ya. Berapa? 1 ton. Nanti saya kembalikan 1,2 ton. Jelas ini riba. Ya. Lalu yang berikutnya, saya pinjam uang Pak 2 juta. Berapa lama? 2 bulan misalkan. Ya udah, nanti kembalinya wajib 2.200.000. Ya, antum kan sering menerima tuh, ya, kertas selebaran nominal dari 100.000 sampai 100 juta, betul ya? Ada tabelnya itu. Kalau pinjam 100.000 seminggu membayar 110.000. Kalau 1 juta maka dicicil 1 bulan, misalkan selama 12 bulan, berarti cicilannya 102.000 misalkan. Kali 12. Intinya semua kalau dari tabel itu antum jumlah, itu tidak ketemu pokoknya Pak. Pasti lebih dari pokok utangnya. Nah, ini yang disebut dengan riba qard. Di awal sudah disepakati, ya, berbeda dengan nasiah. Kalau nasiah tidak, di awal tidak disepakati, tapi di pertengahan jalan meminta kompensasi waktu, dan itu menjadi nilai riba, ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, di sini harus bisa membedakan, ya. Tapi ada nih jebakan-jebakan Batman-nya. Loh Pak Ustadz, ini kan jual beli. Saya jual motor loh Pak Ustadz. Apa saya beli motor loh Pak Ustadz? Bukan beli uang. Gimana caranya beli motor? Misalkan leasing. Ya. Antum belinya kepada leasing apa kepada dealer? Kepada dealer. Tapi yang bayari leasing, betul ya? Nggak beda kayak begini. Antum Ustadz siapa namanya Pak Ustadz? Subhi. Masya Allah.
Ana udah lama pengen ketemu sama Ustadz Subki, ketemu juga sekarang. Tapi beda Ustadz Subkinya ya. Nah, Ustadz Subki ini misalkan, sama antum Pak siapa? Pak Denny ya? Masya Allah Pak Denny, Afan. Nah, Pak Denny ini datang ke Ustadz Subki. Ustadz Subki ini punya motor, ya. Ustadz Subki punya motor apa? Vario. Ya udah saya beli tapi dicicil, nggak bisa. Saya jualnya cash. Kamu cari orang lain yang mau bayarin. Akhirnya ketemu saya. Seteranta saya pengen punya motor. Gimana ya caranya ya? Motor apa? Motor Vario. Harganya berapa? 20 juta. Di mana motornya? Ada di Ustadz Subki. Gitu ya. Lalu saya bilang, Ustadz Subki, ini Pak Denny mau beli motor. Udah kasih aja motornya, nanti saya yang bayarin. Ya, antum transaksi nih jual beli. Motornya dikasih. Saya yang bayarin. Berarti saya memberi pinjaman, betul ya? Pinjaman apa? Uang. Berapa? 20 juta. Terus saya akad sama Pak Denny. Pak Denny, tadi kan udah saya kasih pinjam 20 juta. Nanti bayar ke saya cicilannya 1.200.000 selama 20 kali. Oh siap Pak Ustaz. Deal. Nah ini kamuflase jual beli. Padahal real saya bukan membeli motor, tapi saya bayarin motor ya. Bayarin motornya dia ya. Bukan beli motor loh. Ya. Nalangin bahasanya. Beda kalau saya beli motor. Oh udah Pak Denny, motor apa yang diminta? Motor Vario. Oke, spesifikasinya seperti apa? Seperti ini. Oh siap. Ada referensi nggak siapa yang jual motor seperti spesifikasi yang antum mau? Ada, Ustadz Subki. Ya udah antum diem aja di sini. Ustadz Subki, motor antum ini benar. Dicek nih, sesuai dengan spesifikasi apa yang diinginkan Pak Denny. Kemarin Pak Denny datang ke sini Pak Ustadz Subki. Iya betul. Pengen beli motor ini? Iya. Udah saya yang beli aja. Saya beli langsung. Serah terima ke saya. Berarti saya beli motor apa bayarin motor? Beli motor. Motor itu berpindah milik siapa? Milik saya. Sudah berpindah, baru saya jual ke Pak Denny. Ini yang benar. Ya. Dan kamuflase leasing itu tidak seperti itu. Apakah leasing bayarin motornya dulu? Enggak. Motor itu setelah sampai konsumen, beberapa minggu atau bahkan beberapa hari, baru leasing itu mencairkan dananya. Begitu caranya. Ya, berarti apa yang dilakukan leasing itu riba. Kenapa? Karena dia meminjamkan uang, bukan membeli barang atau bukan menjual barang. Kenapa leasing tidak menjual barang? Karena memang akadnya tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Itu birokrasinya dari Bank Indonesia. Leasing itu akadnya adalah sebagai badan mediasi, sebagai pembiayaan, bukan membeli, bukan. Kalau dengan maklar? Gimana Pak? Dengan maklar istilahnya? Maksudnya maklar? Maklar yang selama ini orang-orang tahunya itu loh kan, perantara kan? Oh iya, kadang orang melakukan pemahaman itu perantara. Enggak, perantara beda lagi. Ya, perantara itu adalah kalau Pak Denny tidak tahu motornya di mana, pokoknya yang punya motor seperti spesifikasi Pak Denny itu nggak tahu Pak Denny. Tahu-tahu nih antum Pak datang ke Pak Denny. Pak Denny, saya punya informasi motor yang seperti diinginkan Pak Denny ada di Ustadz Subki. Nah ini namanya perantara. Perantara tuh nggak punya modal Pak. Modalnya tuh abab, informasi. Itu ciri perantara. Nanti kapan-kapan kita bahas, namanya samsaroh. Pelakunya disebut dengan simsar. Insya Allah di pertemuan berikut ya. Tapi berikutnya lagi, karena setelah ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya dosa-dosa riba. Kalau sekarang pengenalan jenis riba, besok kita bahas di pertemuan berikutnya adalah dosa-dosa riba. Ya. Jadi tadi kita sudah mengenal berapa? 4 jenis riba. Riba apa saja? An-nasi'ah, fadl, al-yad, dan qard. Ya. Riba nasi'ah itu adalah kelebihan atas kompensasi penundaan pembayaran. Riba fadl itu atas dasar apa? Ketidaksetaraan barang-barang ribawi. Riba al-yad itu apa? Tidak tunai. Dan yang terakhir riba al-qard adalah tambahan yang sudah disepakati di awal atas pinjaman atau qard. Baik Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah,
karena sudah waktu masuk Isya dan kita harus akhiri. Syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.